Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang fungsi finansial. Ya, Microsoft Excel itu merupakan aplikasi pengolah angka. Jadi menghitung berbagai macam fungsi finansial seperti menghitung suku bunga, angsuran, dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan Microsoft Excel ini. Bahkan bisa mengerjakan lebih cepat dibandingkan menggunakan tangan yang menggunakan rumus banyak gitu. Kalau di Excel ini tidak perlu dihafal rumusnya karena biasanya kalau ketika mengetikkan rumus itu langsung keluar contekannya. Seperti apa? Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Di sini ada PMT. PMT itu untuk menghitung pembayaran angsuran berdasarkan suku bunga tetap atau menghitung investasi setiap periode yang kita inginkan. Nah, di sini rumusnya itu seperti ini. Sama dengan PMT, kurung buka red, enter, PV, FV, type, kurung tutup. Penjelasannya seperti apa? Di sini sudah saya tuliskan, di mana red itu merupakan suku bunga, biasanya dinyatakan dalam persen. Enter itu jumlah periode pinjaman atau dalam satu periode itu berapa kali bayar. Kemudian ada present value atau nilai saat ini, future value atau nilai yang akan datang. Kemudian yang terakhir di sini ada type. Nah, type itu jatuh temponya kapan? Apakah di akhir periode? Biasanya nanti kita akan ketikkan 0. Kalau di awal periode kita ketikkan angka 1. Tapi di Indonesia itu biasanya menggunakan 0 untuk akhir periode perhitungannya. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh latihan soal. Di sini ada gambarannya seperti apa yang dibutuhkan komponen-komponennya. Dan di soal ini nanti akan kita analisis apa saja komponen itu. Ahmad meminjam uang sebanyak 100 juta rupiah. Berarti sekarang Ahmad itu memegang 100 juta rupiah, yaitu present value dari sebuah bank dengan suku bunga 12%. Oke, ini suku bunganya lah ya. Ini dinyatakan dalam persen juga. Hitunglah angsuran per bulan Ahmad jika meminjam selama 20 tahun. Nah, 20 tahun ini N pernya karena ini menyatakan dalam satu periode berapa kali itu. Nah, lanjut, di sini sudah ada perhitungannya. Kita tuh biasanya kadang diminta menghitung angsuran per bulan atau per tahun gitu. Sedangkan di sini kita diketahui periodenya itu per tahun, yaitu 20 tahun dengan satu tahunnya itu 12%. Nah, di sini 20 tahun itu 20 tahun kalau kita kalikan 12 karena satu tahun itu 12 bulan, jadi hasilnya 240 bulan. Oke, ini yang diketahui semuanya seperti ini. Seperti ini soal diketahuinya. Oke, langsung saja kita coba ngerjain soal ini menggunakan rumus ini. Di sini sudah ada jawaban benarnya. Apakah dengan rumus itu hasilnya akan sama seperti ini? Kita coba ya. Sama dengan PMT kurung buka. Di sini ada rednya. Red dulu yang pertama. Nah, karena ini udah ada contekan, seperti yang tadi saya bilang tidak usah dihafal. Di sini ada red, titik. Nah, koma, kasih pembatas. Nah, karena di sini kita ingin menghitung per bulan, maka enternya itu kita menggunakan yang bulan, bukan yang tahun. Nah, karena kita menghitung tadi yang bulan juga, maka ini kan rednya itu diketahui untuk per tahun. Nah, kita jadikan per bulan dulu dengan caranya kita bagi dengan 12. Jadi tiap bulan itu terhitung. Nah, kasih pembatas baru enter per bulan 13, nah present value-nya di sini 100 juta. Nah, future value-nya itu tidak ada, jadi langsung saja kita klik 0 karena tidak diketahui dan tidak dihitung. Nah, baru setelah dikasih pembatas lagi kita pilih yang end of the period yang biasa digunakan di Indonesia. Kalau sudah kita klik enter. Oke, jawabannya sama lah ya, berarti rumusnya benar. Kita lanjut ke yang kedua. Perhitungan kedua yaitu angsuran per tahun, sama seperti yang tadi, menggunakan sama dengan PMT. Masuk ke rednya. Kali ini karena kita menghitung setahun, maka tidak usah menggunakan
dibagi 12. Kita kasih pembatas, masuk ke end per. Nah, end per-nya ini kita menggunakan yang tahun. Kalau sudah, baru ke present value. Future value-nya nggak ada atau tidak diketahui, maka 0. End of type-nya juga end of period. Enter. Oke, sama. Berarti benar lah ya rumusnya di sini. Oke, kita lanjut yang kedua. Di sini ada perhitungan rate atau suku bunga. Nah, suku bunga dari pinjaman yang diketahui jumlah tetap anggarannya. Rumusnya seperti ini. Mirip-mirip sama yang tadi, di mana ini penjelasannya dan PMT itu merupakan angsurannya, angsuran tetapnya. Seperti yang di sini kita menghitung PMT diketahui ini. Sekarang kita menghitung suku bunga dengan yang diketahui ini. Nah, di sini Budi meminjam uang ke bank sebanyak 100 juta rupiah dengan membayar angsuran setiap bulan 1 juta rupiah selama 20 tahun. Berapakah suku bunga pinjaman Budi? Seperti yang awal, pertama-tama di sini yang tahun-tahun itu akan kita jadikan bulan dulu. Di sini 20 tahun, maka itu 240 bulan. Dan di sini yang tadinya bulan, membayar angsuran setiap bulan 1 juta rupiah. Ini 1 juta rupiah per bulan, kita ubah jadi per tahun. 1 juta sebulan berarti 12 juta setahun. Nah, di sini kita coba lagi, di sini ada rumusnya. Sudah benar? Apakah benar sama seperti yang awal? Apa beda? Kita coba ya. Sama dengan rate, kurung buka. Pertama end per-nya dalam 1 bulan, karena di sini suku bunga per bulan menggunakan bulan, koma PMT. PMT-nya itu angsuran. Berarti kalau di sini bulan, angsurannya juga per bulan. Koma present value. Present value-nya yang jumlah pinjaman ini. Future value-nya tidak diketahui. Type of-nya menggunakan end of period. Oke, kurung tutup. Nah, ini bagian guessnya kita tidak usah isi, langsung seperti ini saja. Oke, enter. Nah, sama ya. Kalau ini kita menggunakan persen, tiba-tiba nanti munculnya 1% seperti ini. Itu pasti karena perbedaan desimal saja. Kalau kita tambahkan desimalnya, maka dia akan bisa sama seperti ini. Sama yang bawahnya juga rumusnya sama dengan rate, kurung buka, masuk ke enter. Kali ini kita menggunakan tahunnya, kemudian PMT-nya, lalu PV-nya 0, FV-nya tidak tahu, dan menggunakan end of period, dan tutup langsung, guessnya tidak usah diisi, langsung enter. Dan ini angsurannya. Kenapa ditulis dengan minus? Karena fungsi angsuran itu untuk mengurangi jumlah uang yang kita pinjam, seperti itu. Jadi biasanya ditulis dengan minus. Oke, di sini benar. Lanjut, di sini ada perhitungan present value atau nilai sekarang. Ya, untuk menghitung jumlah saat ini berdasarkan rangkaian pembayaran di masa depan. Rumusnya seperti ini. Present value dalam kurung rate and per PMT, future value, dan type-nya. Dimana penjelasannya seperti ini. Oke, lanjut ke contoh soal. Sebuah perusahaan sedang menilai proposal sebuah proyek dengan nilai investasi 40 juta rupiah yang akan menghasilkan aliran kas masuk secara konstan sebesar 10 juta rupiah selama 8 tahun. Analisis kelayakan investasi dicoba dengan 2 pertimbangan, yaitu yang pertama suku bunga 15% per tahun, yang kedua perusahaan akan menerima 80 juta rupiah pada akhir tahun ke-8. Apakah proposal tersebut akan diterima atau ditolak? Oke, di sini ada pertimbangan pertama, di sini pertimbangan kedua. Sudah langsung ditulis seperti ini, dimana yang pertama itu diketahui suku bunganya ini, terus jumlah penerimaan ini sama ya bagian ini. Yang pertama sama yang kedua, tingkat bunga dan jumlah penerimaan atau jangka waktu investasinya. Yang membedakan adalah kalau yang di sini ini diketahui itu nilai setiap kali pertemuan atau PMT itu
sebesar 10 juta rupiah, sedangkan kalau yang di sini penerimaan akhir periode, berarti ini future value sebesar 80 juta rupiah. Nah, ini yang diketahui kan beda ini macam-macamnya, tapi tetap bisa dihitung karena Excel. Gimana caranya? Oke, seperti ini. Yang pertama, present value investasi sama dengan present value kurung buka. Nah, pertama adalah rate-nya sebesar ini, N/nya ini, dan PMT-nya ini. Oke, cukup itu aja karena di sini future value-nya tidak diketahui 0 dan di sini type-nya 0. Lalu terus ini untuk apa nilai investasinya? Nah, nilai investasi ini itu untuk mengetahui apakah di sini itu proyeknya layak atau tidak. Kalau di atas 40 juta diterima, maka itu proyeknya layak. Jika di bawah 40 juta, maka proyek itu tidak layak. Coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya di sini adalah 44.873. Maka bisa dikatakan ini layak. Ya, seperti itu. Nah, di sini pertimbangan kedua. Nah, di pertimbangan kedua ini berbeda dari yang tadi yang diketahuinya. Kalau di pertimbangan kedua ini, tapi rumusnya sama, present value kurung buka, rate-nya bagian ini, N/nya ini seperti yang tadi. Nah, yang di sini yang tidak diketahui adalah PMT-nya. Jadi PMT-nya kita kosongkan saja. Kalau sudah begitu, baru kita masuk ke present, atau maksud saya ke future value-nya. Future value-nya di sini penerimaan akhir periodenya sebesar 80 juta rupiah. Dan type-nya kita menggunakan end of period terus kurung tutup. Beda kan ya. Kalau tadi yang pertama itu di sininya ada isinya dan yang di sininya kosong atau future value-nya kosong. Kalau yang di sini future value-nya ada, PMT-nya tidak ada. Oke, enter. Nah, di sini 26 juta itu hasilnya pertimbangan kedua itu lebih kecil daripada 40 juta. Ini minusnya tidak usah dianggap. Nah, ini lebih kecil daripada 40 juta. Maka dikatakan ini tidak layak. Tidak layak. Oke, seperti itu. Dan kita lanjut ke yang terakhir, yaitu future value atau menghitung nilai investasi yang akan datang. Rumusnya seperti ini. FV sama dengan rate, N per PMT, PV, dan type. Kalau yang diketahui semuanya. Nah, Budi menabung di bank dengan setoran per bulan sebesar 250.000. Ia merencanakan menabung selama 3 tahun dengan bunga yang telah ditentukan oleh bank sebesar 5%. Berapa nilai tabungan Budi 3 tahun kemudian? Ya, kita hitung menggunakan bulan saja gitu. Biar mudah karena di sini udah tahun, di sini suku bunga bisa per tahun juga, di sini bulan. Nah, kita jadikan bulan saja. Misalnya di sini sama dengan future value kurung buka, kita pasang rate-nya dulu. Rate-nya di sini 5%. Kita bagi 12. Kita beri koma. Maaf, salah ketik. N per. Sekarang bagian N per-nya di sini jangka waktu bagi 12 juga. Kita bagi batas, baru di sini setoran per bulannya. Present value-nya tidak diketahui dan type-nya kita menggunakan 0. Nah, seperti itu cara untuk menggunakan rumus future value. Oke, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.